Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ine Permatasari dengan NIM 1405623057. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang lagi hype di kalangan generasi muda khususnya Gen Z, yaitu munculnya fenomena standar TikTok. Seiring berkembangnya teknologi di masa sekarang, media sosial juga mengalami peningkatan yang pesat, khususnya TikTok. Jadi saat ini banyak masyarakat yang menggunakan TikTok tuh bukan hanya sebagai media hiburan, tapi secara tidak sadar menjadi tempat terbentuknya standar kehidupan sosial yang baru. Nah, karena adanya media sosial, khususnya TikTok ini, kayak masyarakat tuh sehari bisa mengakses konten lebih dari 100 mungkin, apalagi untuk kalangan-kalangan yang mengalami doom scrolling. Nah, sedangkan di media sosial itu kan orang bisa apa ya, mengupload tentang kehidupannya gitu. Jadi pengguna media sosial ini tuh setiap hari mengakses konten mengenai kehidupan orang lain, baik dari lifestyle orang lain, relationship-nya, hingga hal-hal tentang kehidupan lainnya. Nah, tanpa disadari, konten-konten yang dikonsumsi oleh masyarakat ini membentuk standar sosial baru. Jadi, secara tidak sadar banyak orang yang merasa kayak punya standar nih yang harus diikuti gitu supaya bisa dianggap kayak into the trend, terus dianggap menarik, sukses dan bisa diterima di lingkungan sosialnya. Nah, kenapa fenomena ini bisa dianggap menjadi masalah sosial? Karena fenomena ini tuh mempengaruhi pola pikir masyarakat, kesehatan mental masyarakat juga, dan perilaku sosial masyarakat terutama di generasi muda yang memiliki apa ya, ikatan yang lebih kuat gitu dengan teknologi khususnya media sosial atau bisa disebut juga chronically online. Jadi standar TikTok ini tuh adalah kondisi ketika media sosial menciptakan gambaran mengenai kehidupan ideal yang kemudian hal ini tuh dianggap normal oleh masyarakat. Padahal standar kehidupan yang ideal itu nggak bisa disamaratakan karena akan berbeda kan setiap orangnya. Nah, standar-standar ini tuh meliputi standar kecantikan, standar gaya hidup, standar hubungan pertemanan, percintaan, atau bahkan standar kesuksesan juga ditentukan oleh media sosial saat ini gitu. Contohnya, mostly kayak fenomena ini tuh terjadinya ke Gen Z karena Gen Z kan yang paling dekat dengan teknologi ya. Kayak sekarang tuh ada fenomena kayak standar kecantikan kayak sebenarnya dari dulu juga standar kecantikan udah ada ya. Cuma dengan adanya media sosial tuh kayak diperkuat lagi kayak eh lu kalau cantik harus kurus, harus putih, harus tinggi gitu. Terus Gen Z juga mengalami fenomena kayak kalau mau upload sesuatu ke media sosial harus yang estetik, harus diedit gitu. Sampai bahkan ada fenomena Gen Z akun Instagramnya tuh postingannya nol karena takut dianggap postingannya tidak estetik gitu. Terus selain itu lagi-lagi Gen Z juga mengalami fenomena kayak oh kalau mau main harus nongkrong di coffee shop yang bagus loh biar dianggap keren gitu. Oh gue udah ke coffee shop ini nih gitu. Kayak punya pride gitu kalau misalnya udah mengikuti tren. Atau Gen Z tuh kayak menuntut kehidupannya tuh terlihat sempurna gitu di media sosialnya. Nah padahal banyak kayak creator-creator yang menampilkan apa yang di TikTok itu seringkali hanya sebagian kecil atau sebagian yang sempurna aja gitu yang diposting gitu dari kehidupannya. Dan jelas hal tersebut kan tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya ya. Jadi standar-standar tersebut tuh terkadang kayak nggak make sense gitu loh. Oke, jadi standar TikTok yang tidak make sense ini tuh terbentuk karena yang pertama adanya algoritma TikTok. Jadi TikTok tuh punya fitur algoritma gitu. Jadi kayak dia bakal menampilkan di halaman for your page kita atau FYP itu sesuai dengan apa yang kita like gitu. Misalnya kita suka make up, clean eating. Nah, itu yang akan muncul di FYP kita tuh akan hal tersebut gitu. Nah, jadi konten-konten yang kita papar itu menampilkan standar yang sama setiap harinya kan kayak oh makeup yang bagus tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, dari banyaknya konten yang kita konsumsi lama-lama tuh kayak membuat kita berpikir oh kalau lifestyle yang bagus tuh kayak gini clean eating berarti makannya harus cut sugar, cut karbo dan lain-lain. Padahal lagi-lagi hal yang ditampilkan di TikTok tersebut kan cuma cuplikan-cuplikan aja ya dari kreatornya. Nah, oleh karena itu dengan adanya algoritma ini tuh membuat orang tuh jadi sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, penyebab yang kedua itu adanya budaya validasi sosial. Nah, jadi kayak saat ini tuh banyak orang ketika mengupload konten berharap mendapatkan banyak likes, komen, dan views dari orang-orang. Nah, jadi ketika kontennya itu hit the apa ya tujuannya gitu kayak
karena emang tujuannya mau dapat likes yang banyak terus ternyata tercapai, pasti pengguna itu merasa kayak, "Oh, konten gue tuh, sesuai tren yang ada loh dan banyak orang yang suka karena konten gue menarik," gitu. Nah, oleh karena itu banyak orang yang, berlomba-lomba untuk, membuat konten yang menarik gitu. Bahkan kayak terkadang dengan memaksakan gitu. Hal ini tuh bisa tercermin juga ketika kayak apa ya, berkembangnya peminjaman online karena, konsumtif aja gitu. Jadi sebenarnya kan media sosial menyebabkan konsumerisme ya, dan orang kayak berlomba-lomba untuk membuat jump into the trend gitu. Jadi akan melakukan berbagai cara untuk bisa sesuai dengan tren yang ada supaya bisa diterima di lingkungan sosial medianya. Penyebab yang ketiga itu adanya pengaruh influencer dan konten viral. Jadi dalam media sosial khususnya TikTok, influencer tuh punya pengaruh yang besar terhadap terbentuknya standar TikTok. Jadi kayak kan banyak influencer influencer yang kayak membuat konten menampilkan kehidupannya gitu ya. Contohnya kayak membuat vlog liburan mewah, terus membuat vlog skincare rutin dengan skincare yang branded, terus outfitnya yang branded. Terus selain itu juga mengupload konten relationship goals. Nah, sebenarnya kayak banyak dari konten influencer itu nggak semuanya buruk ya, kayak bagus-bagus aja. Karena kan emang tujuan dari influencer kan uh, membuat konten untuk menampilkan hidupnya, tapi secara tidak langsung untuk pengguna dan pengikutnya itu kayak meresapi gitu loh konten yang diupload dari influencernya yang akhirnya tuh justru malah banyak dari penggunanya itu membandingkan hidupnya dengan kehidupan influencer yang mereka ikuti. Karena tadi aku sudah menjelaskan penyebab terjadi standar TikTok, sekarang aku mau jelasin dampak dari fenomena standar TikTok. Nah, yang dampak paling besar itu sudah pasti menimbulkan insecurity. Jadi kayak banyak orang yang merasa ketika dia tidak bisa mengikuti standar yang ada, itu dia merasa kayak, "Oh, gue kurang," gitu. Jadi kayak merasa rendah diri gitu. Merasa diri karena ada standar kecantikan kayak orang merasa, "Oh, gue kurang cantik karena gue nggak sesuai dengan standar tersebut. Gue kurang menarik karena gue nggak bisa ikut tren ini." Gitu. Nah, padahal lagi-lagi konten yang ditampilkan di TikTok itu kan hanya sebagian ya, cuplikan yang bagus-bagusnya aja gitu yang bisa lolos untuk diupload. Nah, eee, fenomena eh, fenomena insecurity ini tuh, juga meningkatkan anxiety dan overthinking pada generasi muda. Seperti yang kita tahu, Gen Z dan generasi muda ini dikenal dengan generasi yang terlalu cemas. Yang kedua, eee meningkatkan gaya hidup konsumtif karena adanya standar TikTok ini juga membuat masyarakat jadi lebih konsumtif. Misalnya, banyak dari masyarakat yang membeli barang hanya karena, "Oh, barang ini viral," terus, "Barang ini dipakai influencer," terus atau, "Gue harus ke sini supaya gue nggak ketinggalan tren," gitu. Contohnya yang hype kayak pedal, terus pilates, kayak karena influencer, oh misalnya influencer ini tuh pilates di sini, oh bagus jadi aku mau coba, atau oh dia beli blind box, aku juga mau coba beli blind box gitu. Jadi kayak sekedar membeli produk tuh sekedar karena influencer pakai gitu. Nah, hal ini tuh jelas ya mempengaruhi kondisi ekonomi individu terutama bagi masyarakat muda gitu, terutama mahasiswa dan remaja. Nah, yang ketiga membentuk realitas sosial yang palsu. Nah, karena di TikTok kan banyak orang yang menampilkan kontennya itu dari sisi terbaik dari hidupnya aja gitu. Jadi kayak nah akibatnya pengguna lainnya itu menganggap bahwa semua orang, semua yang mengupload konten yang bahagia itu beneran bahagia gitu hidupnya. Orang yang mengupload konten produktif, dia produktif gitu hidupnya. Padahal kenyataannya juga nggak selamanya orang bahagia gitu. Ada mungkin keadaan-keadaan yang dia nggak bahagia tapi nggak diupload aja di kontennya, nggak diupload aja di TikToknya, nggak diupload aja nggak di media sosialnya gitu. Oke, jadi secara garis besar dampak dari fenomena ini tuh kayak membuat banyak orang tuh harus bisa punya hidup yang sempurna seperti yang ada di media sosial. Nah, oleh karena itu, aku dan kalian yang menonton video ini sebagai pengguna media sosial secara aktif itu harus menyikapi hal-hal yang kita dapat dari media sosial itu dengan bijak. Kita nggak bisa menerima secara mentah-mentah gitu. Kita harus bisa memfilter apa yang baik untuk kita ikuti dan apa yang tidak baik untuk kita ikuti. Dan pastinya harus sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita nggak bisa mengikuti tren ini karena kita nggak mampu gitu. Ya udah, nggak apa-apa karena kita nggak harus mengikuti semua standar yang ada gitu. Jadi hiduplah seperti apa yang kalian mau. Jadi kita harus lebih cerdas menggunakan media sosial dan kita sebagai pengguna aktifnya itu harus bijak dan tidak mudah percaya
Dan kita harus menanamkan mindset yang positif bahwa semua yang ada di TikTok itu sebenarnya sedikit cuplikan aja gitu. Jadi semua orang pasti punya ups and down-nya. Sekian, terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.